Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Sabat untuk saudara-saudara semua, anggota Jemaat Redlands Indonesian Seventh-day Adventist Fellowship. Selamat berbakti bersama-sama. Mari kita mulaikan khotbah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Bapa di surga, karena kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah telah diberikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul berbakti bersama-sama. Kami mohon Roh Suci-Mu datang dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat mengikuti firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama-sama. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua sedia mendengarkannya. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti akan segala firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Happy Sabat. Selamat hari Sabat saudara-saudaraku. Seluruh anggota Jemaat Redlands dan para pendengar di rumah-rumah ataupun di mana saja Anda berada. Hari ini saya memulaikan khotbah saya dengan mengucapkan Happy Mother's Day to all the mothers. Alkitab mengingatkan kepada semua orang untuk menghormati orang tua mereka, yaitu ayah dan ibu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya umurmu dilanjutkan di dalam negeri yang Tuhan anugerahkan kepadamu. Alkitab jelas mengatakan setiap orang harus sungguh-sungguh menyegani, menghormati, menghargai, terutama kepada ibu-ibu yang melahirkan mereka dan juga kepada ayah mereka. Imamat 19 ayat 3 dituliskan, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Dua perintah hukum ini dituliskan bersama-sama dalam Imamat 19 ayat 3. Pertama, dimintakan supaya kita menghormati, menyegani orang tua, terutama ibu. Dan kita berbakti dan senantiasa taat kepada mereka. Dan salah satu perintah hukum disebutkan di sana, dan memelihara hari-hari Sabatku. Karena itulah yang menuntun kita kepada penyembahan, beribadah kepada Tuhan. Jadi kepada orang tua dan kepada Tuhan kita harus berbakti. Ketika masalah meningkat dan rasa sakit bertambah dalam kehidupan kita, pengikut Kristus kadang-kadang merasa bahwa mereka dibiarkan bergumul sendirian. Tampaknya tidak ada yang peduli apakah kita menderita atau tidak, apakah kita berhasil atau tidak, berhasil atau gagal. Dan memang di saat-saat paling menderita di dalam cobaan yang kita hadapi, mungkin saja kita hampir kecewa, sebab kita berada di luar batas kemampuan manusia. Tetapi kita dapat menghibur diri kita dan didorong oleh kebenaran yang pasti. Dan tidak dapat disangkal bahwa Allah peduli. Janji itu jelas diberikan di dalam ayat yang indah ini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ia yang mempedulikan kamu. Serahkan semua beban kita kepadanya. Saya menemukan masalah ini secara khusus beberapa minggu setelah penyakit Ibu Sangari dimulai. Hidup itu memiliki skala pasang surut kehidupan, besar kecilnya kesusahan. Pada suatu waktu setiap pribadi, pria ataupun wanita menghadapi pencobaan yang berat maupun yang ringan. Bahkan orang Kristen yang hidup di negara yang paling makmur sekalipun tidak dapat lepas dari ujian yang membawa
penderitaan, kesengsaraan, dan rasa sakit, serta tekanan hidup yang umumnya terjadi bagi manusia. Meskipun kesusahan tidak muncul dari debu, tidak ada masalah yang muncul dari tanah, namun manusia dilahirkan dalam kesulitan ketika percikan cahaya hidup memancar atas kehidupannya. Sebagaimana yang disaksikan Ayub 5 ayat 6-8. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi diri mereka sendiri seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi aku, kata Ayub, tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadu perkaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan manusia bukan hanya fenomena alam. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan tujuan serta rencana Allah pencipta kita. Ayat 14 ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Saudaraku, masalah-masalah itu sendiri tidak melukai hati orang Kristen sebanyak kekhawatiran atau kecemasan yang muncul dari permasalahan itu. Kekhawatiran atau kecemasan itulah yang mengganggu pikiran orang Kristen dan menghancurkan segala motivasinya. Saudaraku, saya pribadi dibuat sadar akan fakta ini ketika Ibu Sangari memasuki minggu ketiga kemoterapinya. Tampaknya untuk beberapa saat dia mendapat kemajuan dengan terapi ini. Tapi kemudian dia mengalami rasa sakit di sisi kepalanya bagian kiri. Dan terapi itu sementara waktu ditangguhkan. Dan kemudian terapi itu tidak dapat diteruskan lagi. Saudaraku, dalam perjalanan pulang dari rumah sakit ke rumah malam itu, saya mendeteksi rasa cemas yang menimpa saya. Sungguh sangat menyakitkan. Lalu Roh Suci membawa ke dalam pikiran saya ayat ini, 1 Petrus 5 ayat 7. Hanya 7 kata, serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya karena dia mempedulikan kamu. Cuma 7 kata. Tapi banyak kali saya mengutip ayat-ayat ini ketika saya berkhotbah pada jemaat. Saya bisa mengatakan dengan keyakinan kuat kepada hadirin dan pendengar bahwa sesungguhnya Allah itu sangat peduli. Kemudian saya akan menasihati mereka untuk menyerahkan semua kekhawatiran mereka kepada Tuhan saja. Sekarang saudaraku, saya menghadapi cobaan yang paling berat dalam 74 tahun kehidupan saya saat itu. Dan saya dengan jujur mengaku bahwa saya ada perasaan kecewa, cemas. Kemudian suara Roh Kudus melintas dalam benak saya bahwa teks yang bagus dari pena inspirasi Rasul Petrus, di mana saya tahu bahwa setiap kata itu benar. Karena Allah telah menyatakannya kepada Petrus, Allah sangat peduli kepada manusia. Saya mengutip ayat itu banyak kali ketika saya melayani jemaat dan pada semua umat Tuhan serta menguatkan iman dan harapan kepada istri saya pada waktu itu. Ketika saya pulang dari rumah sakit ke rumah, saya selalu memiliki keinginan keras untuk merenungkan ayat Petrus yang terkenal dan sangat akrab itu bagi saya. Inilah pemikiran yang saya selalu ingat sampai saat ini dan seterusnya. Allah itu peduli. Our Father cares for us. Selanjutnya inspirasi yang menguatkan iman dan harapan di dalam tulisan Petrus selanjutnya 1 Petrus 5 ayat 10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Hanya seketika lamanya saudara kita menderita. Di balik itu ada kemuliaan yang kekal yang akan diberikan pada kita, kehidupan kekal pada waktu Dia datang menyambut kita ke surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menggarisbawahi bahwa nasihat adalah bagian penting dari perikop yang berhubungan dengan orang Kristen yang menderita. Lebih lanjut, Rasul Petrus menuliskan 1 Petrus 4 ayat 12-13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Oh saudara-saudaraku, betapa indah kata-kata inspirasi ini. Karena itu saudaraku, kita didesak untuk melakukan pemeliharaan jiwa kita kepadanya. Itu berarti kita dapat mempercayakan keselamatan dan keamanan jiwa kita kepada Tuhan, Pencipta kita yang setia. 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Allah Pencipta kita adalah Allah yang setia, yang sangat memperhatikan, sangat peduli terhadap problema kita masing-masing. Saudara-saudaraku, ketika kita sampai kembali pada 1 Petrus 5 ayat 7. Jelas bahwa penderitaan kita yang membuat kita cemas. Kita mulai khawatir. Kata keir dalam bahasa Yunani adalah memelihara, mempedulikan. Yang berarti perhatian Allah terhadap kecemasan atau kegelisahan yang menakutkan dan yang menyakitkan dari pikiran manusia. Ingat ini saudaraku, kekhawatiran adalah dosa yang melumpuhkan sehingga membuat kita tidak berbuat kebenaran. Ilustrasi Yesus tentang penabur benih, tentang benih yang jatuh di antara semak duri, kita baca di dalam Matius 13 ayat 12. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Paulus menggunakan kata yang sama dalam bentuk kata kerja khawatir ketika dia menulis Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, saudaraku. Tetapi nyatakanlah segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dia mengatakan kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun. Karena kecemasan berasal dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tidak berkeyakinan pada Tuhan. Seperti Marta, saudaraku, dalam cerita itu, kadang-kadang kita berhati-hati dan mempermasalahkan tentang banyak hal. Tapi Tuhan mengatakan dalam Lukas 10 ayat 41, dia katakan kepada Marta. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Tapi ada satu yang baik. Maria telah memilih yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terlepas dari penyakit dan kesedihan yang telah menimpa hidup kami keluarga,
Saya tahu bahwa Ibu Sangari almarhumah dan saya yang masih sedang bergumul saat ini dapat hidup dengan tenang bersama Yesus. Di sini saya memutuskan untuk menyatakan semua kecemasan saya kepada Tuhanku Yesus yang sangat mengasihi saya. Teringat saya lagu beban terangkat di Golgota, maka hati saya merasa damai. Setiap orang Kristen melewati masa pencobaan yang berat, membutuhkan pengalaman seperti Petrus. Pengalaman seperti Petrus. Ia meletakkan bebannya di atas Kristus pada kayu salib di bukit Kalvari, di bukit Golgota. Mati terhadap dosa kekhawatiran dan hidup untuk kebenaran dan kedamaian. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, dosa apa itu? Dosa kekhawatiran, hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1900 Frank Graf menulis kata-kata puisi lagu sebagai berikut. Lagu Sion edisi lengkap 144. Adakah Yesus lindung aku waktu aku berduka? Bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Ya aku tahu Yesus lindung. Ia rasa susahku. Bila aku sangat murung dan bimbang, Yesus lindung aku. Saudaraku, hari ini saya telah memberikan semua perhatian saya kepada Tuhanku, Bapa kita di surga yang sangat peduli. Seperti inspirasi Daud si pemazmur berbunyi demikian. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 22. Ayat inti ini, saudaraku, adalah suatu pegangan. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar goyah atau imannya goncang. Tetapi dia hanya anjurkan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Bapa di surga. Bapa yang peduli. Tuhan Yesus yang telah mati karena kita. Telah mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Serahkanlah pada Yesus yang tergantung di salib karena dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar peduli? Tentu saja. Ketika kita ragu-ragu bahwa seolah-olah Tuhan tidak peduli, maka kita menghina si pencipta. Jangan lupa ini, saudaraku. Jangan kita menghina oleh kecemasan kita, keraguan-raguan kita, ketidakpercayaan kita. Karena si pencipta kita itu setia. Para murid menumpahkan kemarahan kepada Tuhan Yesus ketika mereka berkata di tengah-tengah badai yang mengamuk, "Guru, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kita akan binasa?" Markus 4 ayat 38 sampai 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita akan binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tentu saja, saudaraku, Yesus peduli. Waktu mereka berbicara kepada Yesus, langsung Yesus bangun dan menghentikan tofan itu sehingga menjadi tenang. Dia tidak berkata, "Mari kita belayar dan tenggelam di sana." Tidak, saudaraku. Sebaliknya dia berkata, "Mari kita melewati sisi yang lain. Mari kita ke seberang." Markus 4 ayat 35. Marilah kita bertolak ke seberang. Itulah Yesus. Dia memberikan jalan keluar, sisi yang lain.
Apabila kita mengalami kesusahan di tempat ini, kita harus lihat sisi yang lain. Di manakah sisi yang lain itu? Yaitu mengikuti perintah Yesus. Mengikuti arah yang Yesus tunjukkan pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan lagi tentang Maria. Renungkan lagi tentang Maria yang agak cemas tentang masalah duniawi. Dia menjadi terlibat dalam urusan dunia ini. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau peduli bahwa saudara perempuanku, maksudnya Marta, maksudnya Maria, telah meninggalkan aku untuk melayani sendirian. Serukanlah dia membantu aku. Lukas 10 ayat 40. Tentu saja, saudaraku, Tuhan peduli. Dia lebih peduli kepada Maria daripada dirinya sendiri yang mungkin lapar. Maria dipenuhi dengan perasaan penuh dosa dan memerlukan juru selamat. Dialah yang telah mencurahkan atau mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal, seharga upah atau gaji setahun. Dicurahkan untuk Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, Maria dipenuhi dengan perasaan penuh dosa. Dia memerlukan juru selamat. Berbeda dengan kegelisahan Marta yang melahirkan rasa mengasihi diri sendiri. Dia ingin mendapatkan kepujian bahwa dia sedang melayani Tuhan dengan makanan yang dia siapkan. Tuhan melihat penyakit yang melekat di hati wanita itu, yaitu kecemasan. Tapi dia tidak mengatakan engkau berbuat salah. Dia telah berbuat yang baik. Tetapi yang terbaik yang dibuat adalah sikap Maria untuk mendengarkan Yesus. Lalu Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya ada satu saja yang perlu. Maria, saudaramu, telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10, 41, 42. Marta memiliki banyak sifat yang mengagumkan. Tuhan Yesus tidak menyalahkan apa yang dia lakukan. Tetapi ia tidak memiliki satu hal yang paling ia butuhkan. Itulah kualitas yang dimiliki saudari Maria ketika dia duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Lukas 10 ayat 39. Maria tidak khawatir karena dia telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia memilih bagian yang terbaik, mendengarkan Yesus, firman yang hidup itu. Marta telah memilih atau berbuat yang baik. Tetapi Maria telah melakukan yang terbaik, yang the best, karena dia sedia mendengarkan Yesus Kristus sebagai sabda yang hidup itu. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah memberikan kita obat untuk kecemasan yang muncul dari pencobaan yang kita hadapi. Merupakan ciri khas kekristenan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Orang Kristen dapat membawa semua kecemasan kepada Juru Selamat. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia peduli padamu. Oh saudara-saudaraku, bukan beberapa masalahmu yang diserahkan, atau banyak dari masalahmu itu diserahkan, tetapi semua masalahmu serahkan pada Tuhan, dibawa kepada Yesus di dalam doa. Ketika kita mengindahkan nasihat Tuhan Yesus, waktu kita tidak membuang pencobaan dan penderitaan kita, tetapi kita singkirkan kekhawatiran, kecemasan yang ditimbulkan oleh pencobaan itu. Inilah sebabnya Matius 6 ayat 37. Yesus memberikan nasihat kepada pengikut-pengikutnya, kepada kita semua. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita cemas untuk hari esok.
tapi kita pikirkan apa yang kita hadapi hari ini. Jangan cemas, saudara-saudaraku. Ya, benar sekali saudaraku, secara pribadi bersama saudara-saudara, ada kedamaian bagi pikiran dan penghiburan bagi kita. Karena mengetahui bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita memperhatikan kita senantiasa, selalu. Dia yang mengatakan, menjanjikan dalam Matius 28 ayat 20, aku beserta dengan kamu sampai pada kesudahan dunia. Janji Yesus, percayalah saudaraku. Ingat, Tuhan Yesus yang kita percaya bukan sekedar penonton menyaksikan kita di dalam bergumul melawan kesengsaraan yang terjadi di tengah-tengah kita. Dia adalah imam besar kita yang agung, dan dia tersentuh dengan perasaan haru terhadap kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kita. Ibrani 4 ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah Tuhan yang sangat peduli kepada kita. Dia merasa terharu, dia merasa simpati terhadap kita karena kita banyak dosa. Dan kita perlu bergumul dengan dosa. Orang Kristen yang terbebas dari kegelisahan lebih kuat untuk menerima pelayanan dan panggilan Allah. Kekhawatiran atau kecemasan adalah kontradiksi dengan kehidupan, keyakinan, kepercayaan kita. Kecemasan itu tidak pernah melakukan hal yang baik untuk kita. Ingat ini, dengan kasih karunia dan kuasa Allah, saya berharap kita dapat melewati kekhawatiran itu dalam diri kita dengan berharap kepada Allah. Percaya kepada Allah, Bapa kita yang peduli. Saudara-saudaraku, seorang pengkhotbah saleh, Charles Tinley, yang dikenal ya Saudara Tinley, dia adalah seorang pengkhotbah firman Allah yang berbakat dan penuh kuasa. Dan dia menulis nyanyian pujian. Berikut ini bagiannya yang terkenal. Leave it there, leave it there, leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Tinggalkan di sana. Bawalah bebanmu kepada Tuhan dan tinggalkan di sana. Jika Anda percaya dan tidak pernah ragu, Dia pasti akan membawa Anda keluar. Bawalah bebanmu kepada Tuhan, tinggalkanlah di sana. Oh saudara-saudaraku, kita tahu bahwa perasaan bisa berubah. Mereka dipengaruhi oleh rasa sakit fisik, oleh keletihan, oleh kebutuhan waktu untuk tidur, oleh penderitaan atau kematian orang yang dicintai. Namun Tuhan kita peduli karena Dia tahu kerangka hidup kita, siapa kita. Mazmur 103 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara kekasih, kita harus belajar untuk mengarahkan setiap kepedulian kepadanya. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menemukan bahwa Dia dapat melakukan jauh lebih banyak untuk kita daripada yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Efesus 3 ayat 20 Paulus menuliskan, bagi Dia yang mampu melakukan jauh melebihi semua yang kita minta atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Inilah pengharapan kita, saudaraku. Betul-betul Allah sangat peduli. Itulah sebabnya Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Spesial musik yang kita sudah dengarkan, saudaraku. Kata-katanya sangat meyakinkan kita. Dia mempedulikan engkau. Dia rasa kesusahanmu. Di mana engkau berada, dia cinta dan jaga engkau. Saudara-saudaraku, begitu indah dan hebat perhatian Allah kepada umat-umatnya. Amin, saudara-saudaraku. Amin. Karena inspirasi dalam buku Our Father Cares halaman 15. Tuhan senang ketika dia memandang hanya pada matahari. Ketika kita memandang hanya kepada matahari kebenaran itu. Ketika kita berada dalam kesulitan dan ditekan dengan kecemasan, Tuhan dekat. Dan dia meminta kita memberikan semua perhatian kita kepadanya. Karena dia peduli kepada kita. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpulkan khotbah pada Sabat ini. Izinkanlah saya menitipkan firman kudus ini untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Agar jangan khawatir sebab Bapa kita peduli. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, ya benar, sesungguhnya Bapa kita di surga adalah Allah yang peduli, yang pengasih dan sangat peduli kepada semua orang. Khususnya bagi para ibu saat ini, Bapa Surgawi sangat mengasihani kalian, hai ibu-ibu. Sekali lagi saya ucapkan pada para ibu, Happy Mother's Day. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Amin.